Kalau peristiwa Abah saya kan tahu, begitu muncul, lah itu mah bukan yang video yang utuh. Oh iya. Saya kan tahu Abah tuh lagi nyamar. Peristiwa Abah tuh, saya ngikutin Abah, kok saya ngalamin gitu. Lengkap semua dan saya ini lagi diincar malaikat. Nggak tahu yang mana yang Tuhan dulu, yang mana yang mana. Ya kita harus ibadah sebelum itu. Betul. Ada yang saya makan. Monggo bawa bintang sedikit. Mereka bawa. Pak Rete. Pergi lah Pak, pergi. Monggo. Ini Mbah Jan. Mbah Jan. Mbah Jan. Ini tadi kebenaran pas Mbah Jan kesini nyari Umi, mau minta maaf ke Umi. Dan sudah bertemu dengan Umi, malah disangoni ya Umi. Mohon maaf, rumahnya mana? Depok. Depok. Wah, jauh. Subhanallah. Jauh-jauh dari perjalanan berapa jam, Pak? Berapa jam? 16 jam. 19 dari Depok tuh ke orang tua dulu. Ke Purwakarta. Dari Purwakarta baru balik lagi ke sini. Bentar. Monggo kalian disambi. Monggo. Kulo kok penasaran tuh Pak, kalian panjenengan ngapunten nggih. Amit monggo. Gus Samsudin kan sekarang kan masih ada sesuatu nggih, katakanlah musibah atau ujian. Dan beliau nggak ada di sini. Kok jenengan tetap nekat ke sini itu? Bukan ada apa nekat, gerangan? saya tuh tahu dari sebelum Covid, dari yang Padepokan lama. Yang dulu masih ada Pak Lurah. Pak almarhum. Iya, almarhum. Pak Ansori. Iya. Nggih. Nah, kalau peristiwa Abah saya kan tahu, begitu muncul, lah itu mah bukan yang video yang utuh. Oh iya. Saya kan tahu Abah itu lagi nyamar. Iya, betul. Begitu si dukun koswara mau anuin yang yang baju kuning itu ya. Iya. Sama Abah. Mbah Jan di itu. Iya, betul. Ya alhamdulillah gitu. Jadi saya tuh tahu. Nah, hanya gini, peristiwa Abah tuh saya ngikutin Abah, kok saya ngalamin gitu. Jadi setiap langkah biar Allah yang membimbing, jangan sampai ini saya jalan ke sini aja kan aja kita ke Abah Gus Samsudin ke Blitar, bisa nggak ya jalan tadinya diam aja. Terus tiba-tiba ngebel ini ke ponakan saya, dia gimana kabarnya, gimana ke Blitar, cerita banyak. Nah yuk sekarang ya udah nyampe di rumah kan perjalanan jauh gitu. Saya rebahan kayak jangan sampai nafsu yang jalan. Iya, nafsu betul. Biar. Nah terus cara apa tadi tuh yang waktu mau berangkat tuh yang waktu sebelum yang lagi rebahan tuh ya pokoknya itu aja. Nah akhirnya ayo jalan. Terus ini juga ini kebetulan guru gimana ya udah jemput. Pokoknya semuanya serba mendadak aja. Iya. Pokoknya segala sesuatu
jangan sampai nafsu yang duluan. Iya betul. Gitu. Kalau menurut saya sih penting ikuti apa kata hati panjenengan. Tadi seperti panjenengan kesini ya, yang melangkahkan juga Allah juga kan seperti itu kan. Jauh-jauh loh kan. Iya. Saya tahu Abah lagi di Polda. Tapi kan saya tahu perjalanan Abah, ngerti. Iya. Jadi kali aja ada Pak Rete di sana, ada Riki. Tapi saya yakin mau nganterin atau apa gimana bisa nih. Nggak tahu lah pokoknya. Yang penting udah minimal bisa sholat aja di sini. Iya. Gitu minimal itu. Dan pasti nanti setelah sudah kesini terus pulang pasti ada jalannya. Mau mengambil seperti apa pasti nanti sudah ada jawabannya pasti. Nggak bimbang lagi lah intinya kan seperti itu. Intinya kan bimbang kan intinya seperti itu. Orang cuma belajar benar. Sama saja Pak. Semua juga belajar lah juga seperti itu. Enggak. Masih. Lagi pasti sampean Pak nih. Oh nggih. Mari sambil dimen sambil dimakan. Mari. Ini berarti Kang Riki ntar malam ke hutan lagi. Ntar malam gue. Ya enggak tahu nanti. Tuanya juga badannya kan habis diserang pun juga itu. Tadi juga baru pulang rendaman. Itu siapa? Ki Suryo Menggolo udah. Suryo Menggolo sama Mbah Suroto ya. Enggak, katanya Linglung. Depok. Asmane sinten Bapak? Hari. Bapak Hari Utomo. Fauzi. Ardi. Bapak Ardi. Gini Mas Ali ini. Jadi saya bisa menjelaskan sedikit nanti kedatangan bapak-bapaknya ini seakan-akan apa yang dirasakan beliau Gus Putih juga dialami pada bapaknya itu. Seperti itu ya Pak? Iya. Cuma konteksnya beda. Ya, seperti itu. Gimana Pak ceritanya Pak? Jadi apa yang dialami Gus Samsudin kan sebuah fitnah. Dan saya tahu perjalanan Abah tuh. Pertama kan Kang Riki juga, Kang Andi yang itu yang nyamar masuk ke orang beragama tapi kumpulan dukun. Ya kan saya tahu makanya. Nah terus setelah Kang Andi, Abah baru masuk kayak itu. Nah ya setelah kejadian waktu si Koswara yang itu di sama Abah dorong, Bajan pukul sama Abah, pingsan waktu itu ya. Nah, saya tahu persis makanya. Nah, terus Abah dah masuk Polda. Nah, saya kok ngalamin sama ini, cuman dalam saya skupnya lingkungan sekolah. Makanya Bapak ini bingung harus bagaimana. Jadi kebimbangan lah, tak main aja ke sini gitu seperti itu ya Pak ya. Mau meneruskan yang A kembali ke yang B gitu seperti itu Pak nggih. Makanya bingung Bapak iku boleh solusi. Makanya walaupun ke sini hanya sekedar sholat di sini biar ada solusi lah kontak hati seperti itu Pak nggih. Seperti itu. Aku juga bingung ya. Panjenengan mantui kapan? Ya? Pulangnya kapan? Pulangnya kapan? Besok kalau sekarang ke sana. Kalau saya misalkan dari sini Kang Riki, ayo saya antar ke Abah. Sekarang ayo. Misalnya ntar ayo. Setelah ketemu Abah mungkin ya saya itu yang penting. Termasuk juga mungkin gini, kan saya lihat waktu itu ada yang ngamuk-ngamuk, wah saya mau jual tanah sama Abah, tuh kasih aja itu tanah dari sini. Soalnya saya tuh tiap malam ngikutin Abah, iya saya ngikutin. Nah, termasuk itu juga saya tuh ya kan nggak mungkin saya hidup ya sama aja nyuri kan. Nggak ada sul adab.
izin dulu gimana bolehin apa enggak kan izin ke Abah. Sama ligo kita Mas, ligo Mas. Pun bener apa? Mesti sampean bisa ngasih solusi seperti apa menurut jenengan? Iya. Setelah kejadian kan banyak orang yang seperti yang Bapak kayak gini bingung mau pilih yang mana kayak apa yang menyarankan untuk sholat malam dulu di sini. Oh gitu. Makanya saya tanya Bapak pulang kapan? Oh gitu. Ya. Kalau pulangnya besok ya nanti malam diusahakan mandi malam di sini, sholat malam di sini, sholat tobat, terus sholat hajat dibantu dengan Allah. Ini cuma wasilah sih. Sering sekali Bapak niku, Abah niku ngengken tiang sini, memiliki haji Bapak dari solusi, ngengken sholat malam di sini karena selalu menyebut bahwasannya yang membuat doanya terkabul itu bukan kok semata-mata dari saya, tapi dari tempat sini, dari suasana sini, karena dari bangunan sini juga bisa, karena dibuat untuk sholat terus, dibuat zikir terus, kayak begitu Bapak. Jadi kita itu didoktrin untuk apa itu bergantungnya itu enggak kepada abahnya, tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran. Nah terus gini, Abah kan kalau pengen urusan beres kirim Fatihah orang tua 77 saya nggak mau 77 sholat tobat hajat 2 4 itu saya mau kumpulan keluarga besar di Purwakarta, musim hujan, terus jangkauan jauh, aduh gimana? Jalan tol dibuka exit tol, terus masuk dibuka, diresmikan tanggal 24 Desember dan jalan dilebarin, di hot mix lagi. Itu kan kalau pakai uang berapa miliar, dan itu bukan sesuatu yang kebetulan bagi Allah, kan nggak ada yang kebetulan. Tuh dari mengamalkan itu. Terus, nah ibu saya jatuh, kan pernah jatuh ini tulang karena udah pengaturan. Saya nyari tulang, bicara keluarga, udah diurut. Itu awal sebelum itu. Alhamdulillah. Ya pokoknya saya minta sama Allah aja. Biar yang penting yang terbaik bagi Allah. Itu. Setelah kumpulan keluarga tuh ya. Ibu saya kan sebelumnya begini jatuh aja patah ini. Udah dioperasi, diurut, alhamdulillah. Nah ini setelah pertemuan keluarga jatuh. Stroke gitu, nggak ada yang patah. Bapak saya sampai nangis, manggil adik saya, diangkat. Nah, ibu nggak kenapa-napa. Itu alhamdulillah. Terus kemarin Lebaran kumpul keluarga. Saya anak paling besar 5, laki-laki semua. Kumpul semua. Kadang biasanya kan satu nggak ada gitu ya. Ini bisa kumpul. Dan semuanya pada diam sampai bapak saya tuh mau bicara apa bingung. Karena semuanya nahan. Nggak ada. Dan saya di antara keluarga tuh ya keluarga besar. Keluarga saya yang paling lengkap. Kan biasanya udah nggak ada apa gitu ya. Ini lengkap semua dan sehat. Ya Allah, ini lagi diincar malaikat. Nggak tahu yang mana, yang tua dulu, yang muda yang mana. Ya kita harus ibadah, saya bilang gitu. Betul. Ya Allah itu. Nah itu jadi sampai ngumpul lengkap, alhamdulillah. Jadi yang tadinya coba 41 hari katanya, kalau ini diulang, saya bukan 41 hari, itu udah nggak ada salah, wajib jadi suatu kewajiban. Baik, saya yang merasakan, saya yang ngalamin.
Dan orang tua hanya saya gini. Orang tua saya masih seger. Udah dapat kiriman Fatihah dari saya. Adik saya ajak juga. Amal apa yang pernah diperbuat bapak saya sampai dapat doa seperti saya belum tentu kan sama anak saya. Belum tentu. Tapi bapak saya, ibu saya dapat dengan wasilah dari Abahku Samsudin. Itu juga lewat YouTube lagi. Malah katanya ngapain berguru ke YouTube kan orang. Tapi kan gitu salawat terus ya sambil lihat perhatikan mana yang baik mana yang dan saya kata saya hanya belajar benar orang bodoh maaf saya bukan apa ya inilah kebodohan saya. Abah lagi di sana tiba-tiba datang ke sini. Pak mari sambil dimakan sama ini. Saya minum ya, saya minum. Alhamdulillah ya Allah. Pak sebentar nggih Pak nggih. Nggih. Mantap. Sebentar. Nggih, pertama-tama kalau mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan lalu dengan kubuk kita nggih. Mungkin panjenengan nyaman. Ya. Kata saya juga, saya tuh sampai alhamdulillah kita bisa menginjakkan kaki di sini. Ini yang tempat orang koar-koar tuh di gerbang. Iya. Dulu udah berapa kali ke sini? Baru sekarang. Pengen ke sini. Kemarin kan Kang Adin ke sini ya sama si siapa? Sama si Kang Kaijar. Pak Ijar, Andra sekarang. Linglung sempat linglung. Dulu tuh di sini Bapak. Jadi tempat rupiah itu di sini. Iya. Di sini ya, persis di sini. Nanti Iya, tempat rupiahnya di Iya. ketemu sama khusus sama Abah di dalam. biasa ruangan sendiri. Biasanya kalau cerita-cerita yang agak Pribadi itu ya di Alam. Iya. Makanya beliau saya itu sering mendengar orang meminta ya wasilah, minta Iya. surin ya tanah, Iya. keluarganya yang berantakan, anaknya nggak nikah. Itu saya ya, setiap hari mendengar kayak semacam makanan udah semacam Iya. makanan saya. Karena saya lihat tiap hari saya. Tiap hari. Ya, Mana Kang saya Riki nih? kan ya seperti Kalau itu. nggak Kang Riki, Kang Andi mana? Misalnya kan juga itu. Sampai kok punya penggerak dalam hati nurani ini kok sampai ingin datang ke sini. Yang itu saya yang paling heran karena jauh sekali Mas. 19 jam perjalanan. Jauh-jauh dari sana ingin datang ke pondok, datang Abah tidak ada. Itu saya menurut saya. Dan ini perlu saya utarakan baca. Mungkin ya kan nggak tahu diekspos dari sini kalau kejadian ada di Surabaya itu alhamdulillah setiap hari ya, mungkin orang 3, mungkin orang 2, mungkin orang 1 pasti ada. Iya. Pasti ada. Biasanya orang yang mau ke sini itu WA, nggak tahu admin, nggak tahu saya, nggak tahu Pak Riko. Pasti ada yang monggo. Saya kan WA, nggak minta bicara aja sama Kang Riki lah, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, udah langsung jalan aja. Saya jalan aja dah, biarin aja. Ya seperti ini apalagi kan abangnya kan nggak ada. Ya dulu itu sibuk, tapi ya sekarang ya masih. Dulu kan kegiatan itu saya cuma cerita juga. Iya. Jadi dimulai bangun anak-anak itu bangun itu jam 10. Kan santri dulu banyak sekitar 35 itu diatur jadwal piket. Jadi jam 7 ada yang piket terima tamu kayak gitu sampai jam 12 ya. Nanti santri yang nggak piket itu tidur. Ya. Setelah jam 6 lah, jam 7 lah kan daunnya apa itu kita jangan tidur setelah habis subuh, nggak boleh. Jadi kita kasih jeda, bersih-bersih, kayak ngapain baca Quran itu sampai jam 7. Setelah itu jam 7 baru tidur. Ya. Terus habis itu tidur sampai jam 12, baru bangun itu udah banyak tamu di sini udah. Iya.
selawatan sampai jam 3 jam selawatan. Habis itu abah tausiah, habis tausiah ya ruqyah, habis ruqyah ya ada lagi orang yang mau privasi dengan abah, beliau itu biasanya sampai malam jam 9, jam 10. Habis itu abah keluar. Iya, ke hutan. Kadang saya gini Pak, lihat kegiatan abah seperti itu gak capek. Saya aja yang ngikutin loh. Capek. Dia capek, terasa capek. Kalau begitu apa kok gak capek? Gitu aja. Iya. Kadang kan, ya seneng itulah. Jangankan gitu, Kang Riki ngikutin. Saya mah cuma ngikutin dari jauh, kok saya ngalamin. Ya Allah, apa maksud Allah? Lihat di video Wah, aja. Jangan itu. Beratnya terutama kan hati. Makanya ketika abah digimana-gimanain, ini tuh hati kayak dikoyak gitu. Pas begitu. Tapi endingnya, oh gitu. Kan waktu sama apa? Siapa tuh yang sekarang lagi ini dadanya lagi itu? Oh, Mbah Baron. Ya. Baron. Itu tahu-tahu jadi pisang. Baru saya. Aslinya Baron itu ya baik sih Pak, tapi nggak tahu semakin lama kok Nah, pengaruh. tua ini. Saya juga paham dia itu gitu, paham. Iya. Perkataannya itu banyak yang benar atau nggak tahu sih. Sebenarnya orang baik. Hanya ya apa ya, karena udah kerasukan begitu, jadi kan seperti itu. Terutama kan harus membersihkan. Saya pun mengalami, karena di sini dalam videonya saya itu sama Kang Andi sudah kenal lama, namanya keluarga. Kenapa di saat Abah waktu menyamar dengan Kang Andi saya tidak mengenal Kang Andi? Ya maklum Pak, orang ditutupi. Jadi pola pikir saya, jalur pikiran saya itu tidak teringat apa-apa. Di depan saya itu siapa sudah saya tidak kenal. Ya, pokoknya sini bilang musuh ya musuh, kayak digendam gitu. Iya. Maka dari itu di saat Kang Andi mengantarkan Abah menyamar di dalam ustadz tersebut, di dalam ruangan itu satu ruangan teman-teman. Iya. Saya pun memuji kedua orang ini. Kan ya kalau di logika kan tidak masuk akal, karena memang saya dengan Kang Andi sudah kenal lama ini. Iya. Sama saya kenal Kang Riki seperti ini. Iya. Kenapa saya kok tidak menyapa atau sama Kang Andi? Memang namanya orang dendam Pak, saya Iya. merasakan di depan saya itu kayak nggak kelihatan, saya nggak teringat apa-apa, cuma kayak itu loh, mobil remote kiri kanan. Jadi saya ya mungkin dari netizen lainnya ya membenci saya silahkan, tetapi panjenengan bisa membuktikan bahwa hari ini saya berada di pondok, bertemu dengan Umi, dengan keluarga, bahkan saya berjanji untuk membantu Kang Riki dan teman-temannya jika punya masalah. Seperti itu Pak. Tadi saya sempat dilawan sama santri-santrinya Pak. Didorong dan terus saya jatuh, ini ganti baju ini Pak. Ini baju santri. Oh tadi? Iya. Jam berapa tadi saya di bawah pohon itu didorong. Meskipun saya bisa melawan dari santri-santri ini, tetapi saya tidak mungkin melawannya. Karena satu, saya merasa bersalah. Karena saya memang sudah berjanji, saya akan belajar dengan kesalahan saya. Jadi kalau saya ini merasa salah, kalau orang Jawa, orang salah itu salah. Jadi kalau orang salah harus menyadari akan kesalahannya. Tetapi kalau saya tidak menyadari, pasti saya lawan Pak. Karena karakter saya dulu memang seperti itu. Tetapi karena sering Abah dulu setiap malam di hutan, di gua, memberi wejangan, memberikan masukan kepada saya. Dan itu pun butuh perjuangan. Dan saya pun harus menghormati waktu-waktu beliau untuk menasihati saya. Mumpung sudah saya sadar dan sebagainya, saya akan membuktikan. Jadi dalam video saya mungkin saya akan membuktikan bahwa ini lembaga sudah kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Mantan dukun. Iya, saya mantan dukun. Dulu saya orang Jawa. Banyak tamu seperti bapak-bapak ini, itu selesaikan Mbak. Kamu berani berapa juta, saya selesaikan semalam. Hingga kita pakai media-media, saya kirim jebret
tewas. Dulu tuh Pak ya. Tetapi setelah lambat laun ternyata perbuatan ini jadi uang nggak barokah Pak. Sehari pegang uang 5 juta, 10 juta itu habis. Tapi setelah saya kenal beliau, bahkan saya memerangi beliau ini, saya santet nggak berhasil. Setelah itu saya yang mentah Pak.